Hello everyone, perkenalkan saya Putri Wulandari, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Riau. Di sini saya akan membahas materi tentang pengakuan bersalah dan deteksi kebohongan, yang mana tujuan dari pemaparan tugas ini ialah untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah psikologi forensik yang diampu oleh Ibu dosen Cahaya Makbul MPsy. Disclaimer, konten ini hanya disajikan sebagai psikoedukasi guna untuk pembelajaran bagi khalayak umum yang sumbernya dikutip dari berbagai referensi. Sebelum kita masuk pada materi deteksi kebohongan, mari kita bahas dulu apa itu pengakuan bersalah. Pengakuan bersalah merupakan diskusi antara penuntut dan pembela mengenai seseorang yang menjadi terdakwa, dan kemungkinan akan terjadinya negosiasi atas bukti, fakta-fakta kasus, dan atau penyepakatan putusan. Scoiton dan Lord Angus menjelaskan bahwa pengakuan sebagai alat bukti adalah hal yang tepat karena suatu pengakuan di muka hakim yakni suatu pernyataan oleh terdakwa atau yang menjadi pihak berperkara di proses pengadilan. Adapun alat bukti yang sah dalam peradilan pidana dan perdata di Indonesia pertama kali diatur secara limitatif dalam Herzian Inlands Reglement, yang mana salah satu alat bukti yang diatur di dalamnya ialah pengakuan. Adapun Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP menyatakan bahwa alat bukti pengakuan diperlakukan dalam proses peradilan pidana maupun perdata sebagaimana yang telah ditentukan dalam Herzian Inlands Reglement. Namun, terjadinya pergeseran pada pengakuan bersalah dalam sistem peradilan pidana, yang mana di sini saya akan menjabarkan poin-poinnya saja. Yakni poin yang pertama, pengakuan diatur dalam Head Inlands Reglement atau HIR. Kemudian yang kedua diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Yang ketiga diatur dalam RUU KUHP. Kemudian yang keempat diatur pada jalur khusus dalam RUU KUHP. Dan pada poin yang kelima, pengakuan bersalah ini diatur dalam perspektif Islam. Baik, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu deteksi kebohongan atau lie detector, disebut juga dengan polygraph, yang diciptakan oleh William Marston, yang mana menurut ilmu psikologi berbohong merupakan alat pertahanan untuk menghindari diri dari masalah. Lie detector ini digunakan untuk mendeteksi apakah seseorang itu berbohong atau jujur, yang mana alat ini biasanya dipakai di pengadilan sebab alat ini berguna untuk mengetes para terdakwa apakah ia bersalah atau tidak. Adapun fungsi dari penggunaan poligraf ini yang pertama untuk mendapatkan kejujuran secara profesional, kemudian dapat membuktikan ketidakbersalahan, yang ketiga menyelesaikan permasalahan, dan yang keempat sebagai investigasi kasus kejahatan. Selanjutnya masuk pada kedudukan deteksi kebohongan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, yang mana lie detector ini mendeteksi kebohongan seseorang melalui gelombang. Bila seseorang berbohong, maka gelombang akan bergetar cepat, namun bila seseorang benar, maka gelombang akan bergetar perlahan. Adapun tokoh David W. Martin dari North Carolina State University memberikan pengertian bahwa lie detector ini digunakan sebagai alat untuk mengukur tingkat emosi seseorang. Selanjutnya, adapun urgensi penggunaan deteksi kebohongan dalam penyidikan menurut psikologi forensik. Di sini dijabarkan menjadi 2 poin, yakni urgensi penggunaan dalam proses penyidikan terhadap kasus tindak pidana pembunuhan berencana, lalu yang kedua sebagai urgensi penggunaan metode deteksi kebohongan menurut psikologi forensik pada peradilan pidana. Adapun metode-metode pendeteksi kebohongan, metode yang pertama yaitu pendeteksi kebohongan berdasarkan konduktivitas kulit, di mana pendeteksi kebohongan ini memanfaatkan sifat kelistrikan pada kulit manusia.
Kulit manusia dianggap dapat menghantarkan arus listrik dengan resistensi tertentu. Resistensi pada kulit manusia akan berubah-ubah tergantung banyak atau sedikitnya keringat yang dikeluarkan pada kulit manusia. Pada bagian kulit tertentu yang dianggap memiliki kelenjar keringat yang paling sensitif atau konsentrasi keringat yang paling tinggi, dipasang konektor yang langsung terhubung dengan detektor atau telapak tangan, yang tujuannya ialah untuk mendapatkan respon yang maksimal. Salah satu jenis ADR atau detektor adalah GSR atau Galvanic Skin Response, yang mana alat ini sangat sensitif terhadap perubahan resistensi atau konduktivitas kulit. Yang kedua, pendeteksi kebohongan berdasarkan isi tulisan, di mana mendeteksi kebohongan juga dapat dilihat dengan menganalisa isi tulisan seseorang, yang mana pada metode ini subjek yang akan diinvestigasi diminta untuk membuat tulisan yang memaparkan ceritanya. Salah satu metode untuk menganalisa cerita dalam sebuah tulisan yakni dengan mengamati penggunaan kata dan gaya bahasa dalam tulisannya. Lalu, metode yang ketiga yakni pendeteksi kebohongan berdasarkan bentuk tulisan tangan, di mana bentuk tulisan tangan juga dapat digunakan untuk mengenali karakter atau kepribadian dan kondisi mental seseorang. Analisa tulisan tangan ini sudah dilakukan dengan menggunakan program komputer dengan menganalisa beberapa feature di antaranya. Yang pertama ialah ukuran huruf, lalu yang kedua kemiringan tulisan, yang ketiga baseline, yang keempat spasi antar kata maupun antar huruf dalam sebuah kata, lalu yang kelima ada tekanan pena. Lalu yang keempat ada pendeteksi kebohongan berdasarkan analisa suara, yang mana analisa suara ini digunakan untuk mengenali kondisi mental seseorang yang dikaitkan dengan perubahan mikrotremor pada otot-otot yang berkaitan dengan produksi suara. Mikrotremor adalah amplitudo rendah pada proses osilasi pada otot-otot tertentu, termasuk diantaranya otot yang menghasilkan suara, yang mana pada kondisi normal, frekuensi mikrotremor berkisar sekitar 8 Hz sampai dengan 14 Hz, yang mana pada saat tubuh mengalami peningkatan stres, maka getaran mikrotremor akan menunjukkan perubahan secara karakteristik, yaitu frekuensinya akan naik secara sedang dan amplitudonya akan turun. Karakter mikrotremor ini dijadikan sebagai dasar untuk mengenali stres pada manusia, yang mana stres merupakan indikasi dari sebuah kebohongan. Lalu metode yang kelima yakni pendeteksi kebohongan berdasarkan image infrared. Image infrared ini nama lainnya ialah termografi, yang mana prinsip dasarnya ialah observasi pada benda. Salah satu manfaat dari image infrared ini ialah untuk mendeteksi kebohongan, perubahan kondisi mental yang dipresentasikan dengan perubahan panas pada kulit wajah. Kemudian di sisi lain, semakin stres seseorang, maka kecepatan sirkulasi darah akan semakin meningkat, yang mana hal ini dijadikan dasar sebagai pendeteksi kebohongan. Lalu yang keenam, ada pendeteksi kebohongan berdasarkan gesture atau bahasa tubuh, yang mana bahasa tubuh sendiri berkaitan erat dengan emosi seseorang, sehingga membaca bahasa tubuh juga merupakan sebuah metode untuk mengungkap apakah seseorang itu berbohong atau tidak. Berikut adalah gambar dari lie detector, di mana lie detector ini bekerja dengan mengukur perubahan fisiologis yang terjadi pada tubuh manusia, misalnya seperti helaan nafas, detak jantung, tekanan darah, hingga munculnya reaksi mendadak pada kulit. Jika seseorang mengalami perubahan dari tingkat normal atau adanya perbedaan dan fluktuasi, maka ini bisa mengindikasikan bahwa seseorang itu berbohong. Untuk mengetahui reaksi tekanan darah dan jantung, alat ini dipasangkan di pergelangan tangan. Sedangkan untuk mengetahui reaksi ritme atau laju pernafasan, alat ini ditempelkan di dada dan di perut. Sementara untuk mengetahui reaksi keringat atau aktivitas elektromedal, alat ini ditempelkan pada jari-jari tangan.
Selanjutnya ialah kelebihan dan kekurangan lie detector. Yang menjadi kekurangan lie detector ini ialah yang mana hasil dari poligraf sebenarnya tidak dapat diterima atau tidak bisa digunakan pada pengadilan. Namun, terdapat juga kelebihan di antaranya dapat bermanfaat dalam membantu polisi ataupun penyidik dalam melakukan investigasi. Selanjutnya, kasus yang menggunakan deteksi kebohongan. Di sini saya mengambil kasus Verdi Sambo yang melakukan pembunuhan terhadap Brigadir J, yang mana pada prosesnya menggunakan lie detector. Hasil dari uji lie detector ini sendiri mengatakan bahwa Verdi Sambo berbohong. Namun, menurut pakar psikologi forensik yakni Reza Indragiri April menyatakan bahwa alat lie detector ini tidak sama sekali mengetahui kenyataan apa yang terjadi, yang mana alat lie detector ini maksimalnya hanya membaca perubahan fisiologis pada manusia. Adapun perubahan fisiologis tersebut diantaranya seperti pupil membesar, suhu badan meninggi, getaran jantung bertambah kencang, dan perkataan menjadi lebih lambat. Namun, apakah ketika seseorang mengalami perubahan demikian tandanya seseorang itu mutlak berbohong? Jawabannya tentu saja tidak, di mana seperti orang yang sedang sakit, yang sedang cemas, atau orang yang habis berolahraga, kemudian ruangan yang terlalu panas, atau adanya intimidasi dari interrogator, yang mana hal tersebut semuanya dapat memunculkan respon fisiologis tersebut. Jadi, yang dapat saya simpulkan dari kasus Sambo ini ialah kenapa tetap digunakannya lie detector pada kasus ini, yakni karena para penyidik berusaha mengikuti perintah dari Kapolri bahwa kasus ini harus diusut secara saintifik. Namun, penggunaan lie detector ini tidak banyak manfaatnya. Akan tetapi karena lie detector ini sudah terlanjur digunakan, maka penting bagi tim penyidik untuk memastikan bahwa hasil dari temuan lie detector ini tidak dapat digunakan sebagai alat bukti. Hanya saja dapat digunakan sebagai indikasi atau petunjuk yang akan diolah lebih lanjut karena sudah terlanjur digunakan. Sekian kesimpulan dari saya. Thank you so much for watching.